Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dun sana Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program rutin kita setiap hari Jumat, yaitu podcast bersama tokoh pada edisi 30 September tahun 2022. Nusana Soro Minang TV sadonyo, mohon maaf untuk awal kami berbahasa Minang. Nusana Soro Minang TV sadonyo, kami sangat bangga berjumpa kembali dengan Nusana. All kru Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa, semoga seluruh pemirsa Nusana Soro Minang TV selalu di bawah lindungan Yang Maha Kuasa di dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Malam hari ini pukul 8, 30 September 2022, kita sudah mempunyai sebuah program khusus berbicara tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Batam. Oke, Dun sana Soro Minang TV, seperti yang kita ketahui, orang Minang banyak bisnis UMKM. Betul enggak Pak ya? Betul. Rata-rata orang Minang pedagang, mempunyai produk-produk yang bahkan itu lebih banyak kepada makanan ya Bu Rud ya, makanan. Nah, untuk Dun sana Soro Minang TV yang penasaran di dalam rangka bagaimana pentingnya pengurusan izin BPOM bagi produk-produk kita yang memang berhubungan dengan itu, maka Dun sana Soro Minang TV sebaiknya selalu stay dan atau nanti melihat live streaming kita di channel YouTube Soro Minang TV ataupun di fanpage Facebook Soro Minang TV. Oke, Dun sana Soro Minang TV sadonyo, seperti apa yang telah kita sampaikan di flyer, bahwasanya sekarang kita berbicara tentang masalah proses-proses perizinan, kewajiban dan segala macam yang berhubungan dengan BPOM. Untuk itu Dun sana, bagi Dun sana yang punya kepentingan yang cukup besar terhadap hal yang kita bicarakan hari ini, ikuti taruh live streaming kita Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Itu tagline kami Pak. Ya. Dun sana jangan bingung, tamu kita nggak ngerti apa yang kita sampaikan, tapi yang pasti kita nggak menggunjingkan beliau kok. Oke, Dun sana Soro Minang TV, di studio kita sudah hadir dua orang tokoh sentral BPOM Kota Batam, yaitu yang pertama pas di samping kami, kayaknya masih muda ya, tapi udah kepala Ibu ya, Masya Allah ya, yaitu Bapak Lintang Purbajaya, Kepala BPOM Batam. Betul. Assalamualaikum Pak Lintang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah ya Allah. Dun sana, suatu bocoran yang sangat penting bagi Dun sana, beliau baru hari ini landing di Kota Batam dan bahkan belum bertugas ya. Belum. Besok sebenarnya bertugas di Kota Batam hari pertama ya. Tapi sudah ditodong oleh Soro Minang TV. Luar biasa. Apresiasi yang cukup luar biasa bagi Pak Lintang. Di samping Pak Lintang adalah Ibu Ruth Desianti. Ibu ya, Ruth Desianti. Selamat malam Bu. Oke, beliau adalah koordinator substansi dan pemeriksaan BPOM. Substansi pemeriksaan. Oh, substansi pemeriksaan BPOM Kota Batam. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Dalam rangka mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat Minang khususnya di Kota Batam ataupun yang ada di daerah-daerah lain dan secara umum para pelaku-pelaku UMKM yang memang membutuhkan informasi yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Dun sana Soro Minang TV, lanjut kita berdiskusi dengan Bapak Lintang. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Sobri. Penerbangan sebelumnya Bapak tugas di mana?
Sebelumnya di BPOM Mamuju, Sulawesi Barat. Berarti tadi terbang dari Jakarta atau dari Mamuju? Dari Mamuju, Pak. Dari Mamuju itu perjalanan 2 hari. Jadi kita transit dulu di Jakarta, di Makassar. Oke, terbang ya? Iya, Mamuju, Makassar. Mamuju Makassar, Makassar, Jakarta. Makassar Jakarta, Jakarta, Batam. Jakarta Batam. Jika dari Mamuju Bapak berjalan keluar dari rumah dengan membaca Bismillah dan berdoa, insya Allah itu jihad sampai ke Batam itu. Ya. Oke, luar biasa di sana Suara Minang TV, Pak. Kalau boleh sedikit diperkenalkan lah, karena memang ini adalah termasuk, ya kalau dibilang ini belum hari pertama ya, besoklah hari pertama, tapi hari ini baru menginjak kaki di Kota Batam. Boleh Bapak sampaikan sedikit profil dan memperkenalkan kepada pemirsa Suara Minang TV tentang seorang Lintang Purbajaya. Ya, terima kasih Pak Saril ya. Ya. Jadi ini luar biasa dan saya juga hadir ini khusus untuk di Suara Minang nih. Wah, baru pertama Allah, kita ya. langsung kita bertugas Betul. langsung udara ya. Ya. Di sini perkenalkan nama saya Lintang Purbajaya, Kepala Balai POM di Batam. Sebelumnya memang tugas di Sulawesi Barat. Ini suatu yang berbeda. Di Sulawesi Barat kita tahu memang daerah pemekaran. Artinya memang tantangan di sana adalah terkait dengan bagaimana menumbuhkan UMKM. Oh, PR oke. saya di Itu kalau di situasi Sulawesi Barat. Ya. Betul. Beda dengan di Batam ini adalah bagaimana menaikkan UMKM menjadi lebih besar. Membuat UMKM naik kelas. Betul. Beda Oke, tantangannya di sana. Oke. Kalau untuk di Mamuju kita harus mencari mana nih yang mau jadi UMKM ya. Oh, mereka sudah punya bahan alam pembuatan gula aren. Betul. Kita naikkan dia menjadi UMKM gula aren. Kalau di sini seharusnya ketika sudah jadi gula aren, ini nih mau dikemas menjadi packagingnya lah, betul. marketingnya lah, betul, legalitasnya lah, kan gitu ya. Betul, itu tantangan yang utama untuk di wilayah Batam. Di Batam ya. Sebelum kita masuk kepada substansi, jujur tentu masyarakat Kota Batam khususnya tentu ingin tahu tentang Bapak agak sedikit lebih detail. Suka atau tidak suka, Bapak adalah salah seorang pejabat publik di Kota Batam, kan begitu. Sebelum masuk ke situ, pada saat Bapak turun di Batam, landing di Hang Nadim, terus mungkin bercerita dengan salah satu sopir dan segala macam, apa kesan Bapak tentang Batam? Iya, rame ya. Pertamanya itu saja. Kalau 80 belum ya Bu ya? Belum. Rame dibanding dengan wilayah Sulawesi Barat yang sangat sepi gitu ya. Kemudian yang kedua memang tadi kita masuk ke Batam yang kita lihat adalah berbagai macam produk. Dan ini persaingan beratnya di sini adalah produk impor dan produk lokal. Iya, benar. Di sana kita melihatnya adanya peluang kesempatan. Berarti belum baru mendarat, berarti Bapak sudah sebelum mungkin pada saat sudah ditunjuk bertugas ke Batam, sebelum masuk Batam sudah membaca tentang Batam. Betul. Lebih dahulu ya. Betul. Jadi memang sudah sebanyak sedikitnya sudah mencoba mempelajari tentang Kota Batam sebelum bertugas di Batam. Betul. Itu sendiri ya. Oke, dan sana Suara Minang TV. Kita hari ini ya berbahasa Minang ya, mungkin boleh tak ngerti. Ya memang selama ini Bu Ruth sama Pak Lintang kita memang kenam namanya memang Suara Minang TV, tapi sebenarnya tidak dibatasin sih siapapun tokoh yang bisa kita podcast sehubungan dengan hal-hal yang memang perlu kita publish ke tengah masyarakat. Cuman selama ini kan lebih banyak orang Minang memang. Betul. Kan. Nah jadi agak memang mayoritas berbahasa Minang, tapi tidak ada masalah. Campur-campur dikit nggak apa-apa ya. Boleh. Masih mengerti Pak? Masih mengerti ya? Di Mamuju ada orang Minang nggak? Ada juga Pak. Ada ya. Yang pasti ada rumah makan Padang. Rumah makan Padang pasti ada. Oke, Pak. Sedikit sebelum kita berbicara secara umum saja, mungkin kalau berbicara teknis nanti hubungannya dengan UMKM bisa Bu Ruth bisa bantu mungkin. Apalagi mungkin Ibu Ruth udah berapa lama tugas di Batam? Saya 12 tahun Pak. Oh, berarti sudah sangat paham ya. Berarti nggak apa-apa, ke Bu Ruth aja kita bicara tentang detail nanti. Sebenarnya
tugas dan fungsi BPOM itu seperti apa sebenarnya, Pak? Ya. Jadi Badan POM kalau kita BPOM, kemudian Balai POM kalau untuk di wilayah ya, kami adalah UPT, unit pelaksana teknis dari Badan POM yang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Pengawasan itu banyak, Ya. mulai dari pemeriksaan, Ya, mulai dari pengujian produk, Ya. mulai dari penindakan atau penyelidikan, ya, sampai dengan fungsi terkait dengan pemberian informasi yang seperti hari ini kita lakukan ya, ya. terhadap obat dan makanan. Kalau obat, kita berbicara obat besar, itu ada Ya. obat yang kimia yang kita minum, ada herbal, Oh, herbal masuk ya? obat tradisional Ya, masuk. kayak madu segala macam itu Betul, masuk tuh ya? masuk pengawasan Ya, ya, kita. ya. Oke. Kosmetik, Oh, oke. kemudian ada suplemen kesehatan, kemudian yang terakhir adalah makanan. Makanan itu terlibat makanan dan minuman. Tetapi makanan di sini kita batasi adalah pangan olahan. Jadi Oh. bukan bahan alam ya. Yang langsung dari alam gitu Bukan. enggak ya? Jadi Ya, harus ya. terkait dengan proses pengolahan dulu dan kemudian pengemasan. Itulah melalui pengawasan ada di Badan POM. Itu yang kita lakukan. Badan POM tingkat kota. Provinsi kita. Oh, ini provinsi ya? Betul. Cuma nama kami adalah tempat kedudukan kantor dan ibu kota provinsi. Oh. Tapi lingkup pengawasan kita seluruh Kepulauan Riau. Seluruh Kepulauan Riau. Oke, Dunsana Soro Minang TV termasuk yang di Tanjung Pinang, Natuna ya Bu Rud ya. Lingga dan segala macam itu di bawah wilayah kerja BPOM yang ada di Kota Batam. Betul. Tadi ada dua instansi yang disebut. Yang pertama disebut dengan badan, yang kedua disebut dengan balai. Balai. Ada perbedaan? Betul. Oke. Kalau badan itu memang instansi kita ya, secara besar di pusat. Oh, di pusat Betul, namanya di balai. Badan POM. Oh, Badan POM, kalau di pusat Badan POM. oke. Kami pelaksana teknis, sebutnya balai. Oh, Balai jadi POM. B-nya Batam itu balai ya? Balai. Nah, berarti salah kameramen back judul. Nah, silakan. Ya. Jadi kalau Badan POM itu terkait dengan regulasi, kebijakan, kemudian pemberian nomor izin edar, semuanya ada di Badan POM. Tetapi Oke. kami unit pelaksana teknis, sebutnya adalah Balai POM. Balai POM. Betul, kami yang melakukan pemeriksaan, tadi yang kita melakukan fungsi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, sampai dengan pengujian, kita lakukan ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi ada sebuah perbedaan kalau kita sebut dengan badan itu berada di tingkat pusat, Betul, berada di tingkat wilayah atau di daerah-daerah itu disebut dengan balai ya. betul. Balai Balai Pengawasan Obat Makanan. Oke. Pengawas. Enggak, pengawas. tanpa pengawasan. Oh, Pengawas. pengawas ya. Kalau pakai an apa berbedanya jadi? Kalau pengawasan itu kegiatannya. Kalau pengawas itu Memang. kami ya, orangnya. Orang yang Ya, bertugas. subjeknya ya. Oke. Dan sana Soro Minang TV sadonya, mungkin yang penasaran kita berbicara teknis, tunggu sebentar. Kita memang kadang-kadang memang masyarakat secara umum, apalagi yang di level bawah, Bu, kan belum begitu banyak memahami tentang BPOM ini. Betul. Mungkin orang lebih akrab dengan halal daripada BPOM. Kan betul ya, Bu ya? Nah, mungkin ini perlu juga kita memberikan edukasi kepada pemirsa Dunsana Soro Minang TV tentang keberadaan lembaga ini. Kan begitu. Pak Lintang. Betul ya, Pak Lintang ya, Pak Lintang. Jika kalau berbicara pada saat sebuah produk tertentu yang beredar di pasaran, belum ada BPOM itu logo ya, Nomor izin edar. nomor izin edar itu sebenarnya tindakan-tindakan apa sih, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh balai yang ada di tingkat wilayah untuk menyikapi terhadap beberapa produk-produk yang memang mungkin belum yang kita temukan belum mempunyai izin edar dari BPOM tersebut gitu. Ya. Ini yang kita juga perlu ketahui ya. Jadi ini UMKM memang banyak ya. Nanti Ya. Bu Urut bisa menyampaikan Betul. Detailnya. Tetapi pada prinsipnya untuk UMKM dan nomor izin edar ini memang ada dua ya. Yang pertama wajib nomor izin edar dan tidak wajib nomor izin edar. Oh, Ada produk yang tidak wajib Oke. memiliki nomor izin edar. Sebagai contoh persyaratannya adalah pangan yang kurang dari 7 hari.
masa simpannya. Oke, Ya, oke, 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 oke. Kadaluarsa rusak dalam 2 hari, Betul, itu tidak wajib memiliki nomor izin edar. Yang kedua, bahwa pangan tersebut yang tidak siap saji. Oke. Jadi, Oh, yang siap saji, betul. seperti rumah makan. Betul. Oke, oke, oke. Dikemas di depan pembeli. Seperti tetelor tadi ya. Iya, tetalua yang luar biasa. Tetalu ya. Itu tidak perlu Betul, izin edar. Nah, termasuk juga untuk produk rumahan yang memang dia tidak untuk komersil besar, artinya hanya untuk lingkungan sekitar atau keluarga dan sebagainya, itu tidak memiliki wajib izin edar. Yang kedua, wajib memiliki izin edar itu ketika dia komersilkan secara besar. Memiliki merek, memiliki produk, ya, punya brand yang cukup lah ya, masuk ke mall-mall ya, betul ya. Diedarkan dalam untuk kepentingan ini, keuntungan, profit. Ya, betul, betul. Itu sudah ada di undang-undang bahwa seluruh pangan yang beredar di Indonesia harus memiliki nomor izin edar. Nomor izin edar pun juga ada 2. Ya. Izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Dan izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat, pemerintah daerah. Itulah yang disebut dengan PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Itu yang hanya izinnya dikeluarkan oleh Dinkes, daerah, Dinas Kesehatan. Betul. Sedikit sebelum kepada Burut. Jadi kalau berbicara ke departemen, BPOM ini berdiri sendiri atau di bawah sebuah departemen tertentu? Kita sendiri, tetapi berkoordinasi atau koordinirnya ada di Kementerian Kesehatan, karena rukunnya adalah terkait dengan kesehatan. Jadi leader sektor tetap di bawah Departemen Kesehatan ya? Ya, seperti itu. Oke, Dusana Soro Minang TV mungkin penasaran, terutama Dusana yang berbisnis UMKM. Kalau rendang itu tahan nggak 7 hari, Bu? Nah, itu. Ya kan? Bentar, Bu, saya bercanda aja dulu. Biasanya rendang kemasan-kemasan kayak gitu tahan nggak 7 hari ya? Ada yang tahan ya? Ada yang lebih. Ada yang lebih malah ya. Oke. Termasuk kerupuk-kerupuk nih. Orang-orang Minang kan sering bikin kerupuk-kerupuk tuh bisa tahan lama tuh ya. Oke, di sana Soro Minang TV kita mau berbicara dan berdiskusi dengan Ibu Ruth yang menjadi seorang koordinator substansi dan pemeriksaan terhadap di Balai POM Kota Batam. Nah, tapi sebelum kepada beliau, kami baca-baca dulu Bu komentar-komentar daripada Dusana Soro Minang TV sambil memprepare ya Bu ya. Oke. Nanti Dusana boleh bertanya ya, masalah proses izin bagaimana dan segala macam, silakan bertanya dan segala macam sehubungan dengan bagaimana sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti semua tingkatan legalitas produk kita itu bisa kita urus dan akhirnya sebuah produk kita itu benar-benar layak beredar di tengah masyarakat. Kan begitu. Nih terutama nih Pak Ilyas ya, Pak kameramen ya, yang membina UMKM ya. Ada nggak Pak Ilyas menonton nih? Oke, Dusana Soro Minang TV sadonya. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya. Nanti bagi yang tidak punya kesempatan untuk berbicara, berkomentar pada hari ini dan tidak punya kesempatan untuk menonton live langsung tentang bagaimana bagaimana pentingnya perizinan BPOM bagi UMKM, nanti bisa juga menonton setelah kita selesaikan mereka video live kita pasti tetap stay di fanpage Soro Minang TV ataupun di channel YouTube Soro Minang TV. Yang pertama Bapak Fadil Bahtiar Jamba, mantap, terima kasih banyak. Yang kedua Ibu Yanti hadir. Terima kasih Ibu Erianti. Lanjut Bapak Donald bin Rajab, biaya nggak daftar BPOM. Nanti mungkin Bapak Donald ini punya usaha di rumah nih kayaknya. Ada biaya nggak dan segala macam. Tadi memang Bu Ruth sebelum saya ke sini sudah ada beberapa WA. Karena kan saya edarkan di flyer kita di grup-grup orang Sumatera Barat. Sudah mulai banyak bertanya. Memang pertama adalah proses dan yang kedua adalah biaya. Oke, Bu Ruth, selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih Bu Ruth yang
sudah datang dan menemani Pak Lintang ya hari pertama ya, langsung tiba-tiba ditodong oleh Suara Minang TV ya. Bu, Ibu kan memang sudah sangat lama di Kota Batam ya, berarti seperti Pak Lintang sampaikan, beliau memantau-mantau kita di Batam ini UMKM bukan lagi bagaimana orang kita ajak untuk berwirausaha, tapi justru bagaimana menaikkan kelas. Kan begitu? Bukan begitu kalau sudah di Batam ini gitu. Pandangan Ibu selama ini, kita berbicara kesadaran dulu sebelum kita berbicara kepada proses izin. Pandangan Ibu, analisa Ibu selama bertugas di BPOM Kota Batam sudah 12 tahun, bagaimana Ibu memandang teman-teman atau saudara-saudara kita yang bergerak di bidang UKM yang memang menurut kriteria undang-undang itu wajib mempunyai nomor izin edar itu gitu. Ya, baik Pak Syafil. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau ditanya pandangan saya gitu ya Pak. Ya, selama ini ya, Ibu kan bagian pemeriksaan nih ya kan. Nah, bagaimana pandangan Ibu secara umum terlebih dahulu? Jadi banyaknya UMKM yang ada di Kota Batam ini terus terang memang kepatuhannya sudah lumayan bagus ya Pak ya. Oh, Udah cukup baik. cukup baik ya. Sarana-sarana yang sudah mendaftarkan IRTP di Kepulauan Riau ini kita punya 1000-an lebih Oh, yang sudah mempunyai izin 1000-an lebih produk. sarananya Pak. Pelaku usaha. Oh, pelaku usaha benar. Oke. Izin PIRT yang tersebar Oke. di seluruh Oke. Kepulauan Riau. Berarti kan kesadaran masyarakat untuk melakukan atau memperoleh izin edar itu sudah lumayan tinggi Sudah Pak. lumayan tinggi ya. Cuma mungkin nanti ada yang perlu ditingkatkan untuk mungkin ada yang ketidaktahuan bahwa produknya masih belum boleh masih harus izin MD gitu. Jadi ada oke. beberapa produk yang harusnya izin MD mungkin masih pakai izin PIRT yang lama Pak. Oke, mungkin itu detail nanti bisa dijelaskan apa itu MD, izin yang lama dan segala macam ya. Jadi amatan Ibu memang sudah lumayan ya. Kalau untuk di Kepri udah mau 1000 lebih ya. Untuk Ya. PIRT 1000 lebih. Udah 1000 Untuk lebih MD ya. Kita punya 40-an sarana MD yang punya izin. Oh, yang melakukan punya kesadaran untuk mengurus daripada izin edar tadi itu ya. Yang sudah meningkatkan ke izin MD. tadi. Oh, oke. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tahapan-tahapan izin tadi itu nanti meningkatkan ke izin MD, berarti ada suatu proses awal ya. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya? Ibaratnya beginilah. Saya adalah seorang pelaku usaha rumahan, yaitu dengan bisnis kerupuk-kerupuk deh umpamanya. Nah, kerupuk-kerupuk dengan merek A umpamanya. Nanti mau mencoba nih masuk ke top 100, masuk ke mall-mall ya kan. Saya yakin dan percaya di setiap mall pasti menyiapkan space juga untuk UMKM lokal, kan begitu ya. Nah, bagaimana langkah yang harus saya lalui jika pingin semua legalitas saya, khusus yang berada di Balai Pengawas Obat dan mungkin bisa Ibu terangkan aja langsung kepada pemirsa. Saya jelaskan secara ringkasnya ya. Iya Pak, betul. Kalau ditanyakan panjang ya. Jadi yang pertama. Tidak apa-apa, kita bisa 2 jam boleh. kok. Jadi yang pertama sarananya yang pasti legalitas sarananya harus ada dulu Pak. Oke. Jadi ya kalau sekarang kan perizinan semua satu pintu di OSS. Oh, oke. Di OSS ya. Semuanya di situ ya, jadi perizinan nanti punya NIB dulu. Oke, punya NIB dulu. Dan sekarang karena sistem kami dari BPOM juga sudah terintegrasi dengan sistem OSS, jadi masuknya hanya dari satu pintu Pak, dari OSS. Oh, berarti kita tetap satu pintu ke dalam sistem OSS ya? Dari OSS, sekarang ini baru launching Pak, baru terintegrasi. Jadi dari sistem OSS ini, kemudian nanti sarananya akan mengurus ungkunya Pak. Nanti ada yang namanya izin penerapan CPPOB. Jadi kalau pertama dia punya NIB dulu, sarana, kemudian dia punya izin penerapan CPPOB, yaitu izin penerapan CPPOB. Cara produksi pangan olahan yang baik. Oh, itu tetap dari BPOM ya? Dari BPOM. Oke, lanjut. Jadi itu adalah kesiapan sarananya dari segi fasilitasnya, dia untuk dapurnya gitu ya Pak ya. Sarana prasarana sudah dinilai oke untuk beroperasional. Gitu. Jadi pertama NIB, kemudian izin penerapan CPPOB. Kemudian ketiga baru masuk ke produknya.
ke produknya. Ya. Jadi ada tiga izin tadi itu ya Pak. Ya. Yang terakhirnya adalah yang ke izin produk. Disitulah kemudian sarana mengupload baik itu komposisi. Oh, komposisi dari bumbu-bumbu dan segala macam sampai menjadi produk jadi. Iya, nanti hasil ujinya juga ya Pak ya. Hasil uji untuk beberapa produk yang memang ada beberapa produk yang memang tidak diperlukan hasil uji, tapi untuk produk yang diminta hasil ujinya diupload semua di sistem kita itu. Di OSS tadi? Sekarang sudah terintegrasi semua di OSS. Oke. Kemudian nanti akan setelah dievaluasi oleh pusat, oleh Badan POM, baru dikeluarkan izin edar. Oh, sebentar, Bu. Uji itu berarti lembaga lain? Bisa diuji di laboratorium terakreditasi. Oh, laboratorium yang penting terakreditasi. Informasi mungkin bisa disampaikan untuk wilayah Batam. Adakah laboratorium yang sudah bersertifikasi, terakreditasi, Bu? Terakreditasi kalau untuk pangan yang kita butuhkan untuk izin edar, biasanya mereka mengirimkan ke ini sih Pak ya. Kemana? Ke Saraswati, ke Bogor. Oh. Ke Balai Pom Batam juga bisa. Oke. Belum banyak pilihan kalau untuk di Batam. Kalau di Batam belum banyak pilihan ya. Artinya parameter uji yang dibutuhkan untuk registrasi tadi. berarti ke salah satu labor yang ada di Bogor, yaitu yang paling banyak ya. Itu contoh saja ya Pak. Contohnya saja ya, yang sudah terakreditasi laboratoriumnya, menguji semua produk. Oh, baru ingat, beberapa seperti madu banyak diuji ke situ ya. Ada beberapa bulan yang lalu kita podcast salah satu merek madu yang cukup terkenal di Provinsi Riau. Itu memang uji kelayakan atau uji apa namanya itu? Uji mutu ya, uji mutunya ke Bogor itu. Berarti kalau di Batam memang belum punya pilihan kita ya? Iya, belum punya pilihan tempat yang diuji. Terus Bu, pada saat makanan atau jenis apa saja sebenarnya obat dan segala macam yang memang butuh uji itu gitu? Khusus untuk UMKM, mungkin kalau sektor obat kan agak jarang nih, benar ya? Paling kalau untuk UMKM adalah paling banyak tuh berada di sektor makan pangan ya kan. Nah, kalau di sektor pangan ini, kalau boleh kita breakdown saja khusus di pangan, karena jujur Dunsana Soro Minang TV banyak yang jualan itu kan gitu, di rumah packing ya kan, bisa tahan lama kok. Kerupuk-kerupuk dikirim dari Bukit Tinggi, enak, ya kan, di packing lagi, di brand di sini umpamanya, dijual di sini dan seterusnya. Nah, jenis apa saja yang memang butuh uji mutu tadi tersebut gitu? Ya Pak, jadi yang butuh uji itu adalah resiko rendah ke atas ya Pak ya. Batasannya, indikatornya risiko rendah itu seperti apa? Jadi ada kategori pangan yang namanya resiko sangat rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Oke. Yang mungkin yang bisa saya sampaikan yang tidak perlu uji mungkin ya Pak. Oke, yang tidak perlu uji ya. Resiko sangat rendah, tidak penggunaan bahan tambahan pangan. Selain dari itu kita butuh hasil uji. Butuh hasil uji. Ya. Berarti logikanya seperti ibu-ibu bikin keripik singkong hanya garam dan digoreng seperti itu ya. Itu tidak masalah. Iya, tidak membutuhkan hasil uji. Karena itu mempunyai risiko sangat rendah. Ya. Saat keripik singkong dianggap punya risiko lebih tinggi seperti apa? Misalnya Bapak ada penambahan rasanya. Perasa itu pengawet? Oh bukan, misalnya keripik singkongnya rasa keju. Oke. Balado. Nah, ketika rasa keju ataupun balado, itulah wajib ada pengujian. Oh. Tetapi kalau hanya original ya, kalau kita anggap rasa original tuh nggak ada masalah. Kalau seandainya sudah dirubah dengan rasa-rasa tertentu, itu butuh uji mutu ya? Ya, ada beberapa perisa yang memang harus dilakukan uji. Nanti akan pengkategoriannya ada di sistem kita itu, nanti dia masuk kategori rendah kah? Iya. Oke. Dunsana Soro Minang TV sadonya, Bu, kita baca-baca sudah mulai banyak juga komentar. Saya pikir semakin menarik ya.
bahwasanya Dunsana Suara Minang TV sebenarnya pengurusan itu kayaknya kita yang lebih aktif untuk mengurus untuk ke dalam sebuah sistem tersebut, ya kan? Nanti sistem minta ini berarti kita lengkapin lah kelengkapannya, ya kan? Artinya seperti apa tadi, uji mutu dan segala macam. Kalau NIB habis itu apa tadi? Izin penerapan cara produksi pangan olahan. Oke, izin yang seperti itu. Kalau izin yang kedua setelah NIB itu kita ngurus manual. Tidak, di sistem juga, Pak. Sistem juga ya. Sistem nanti jadi dia mengupload denahnya, denah tempat usahanya, layout misalnya tempat layout daripada dapur ya, tempat produksi ya. Kemudian nanti dia mengupload prosedurnya, SOP-nya yang ya ada. Betul, langkah-langkahnya ya. Ya, jenis pangannya itu yang perlu diupload, sama pernyataannya sebagai UMKM juga kalau memang UMKM. Ya, berarti ada surat pernyataan ya. Iya. Pernyataan bahwasanya dia UMKM gitu ya. Oke, Dunsana Suara Minang TV semakin menarik karena membuat host juga semakin bingung. Kebetulan baru pertama ya kita memang benar BPOM sesuatu yang mungkin bagi kalangan-kalangan tertentu sudah sangat familiar, tapi mayoritas kalangan-kalangan masyarakat yang memang bergerak di bidang UMKM pada umumnya pasti banyak yang belum, apalagi khusus untuk yang masih dalam tanda petik kecil-kecilan ya. Oke, Dunsana Suara Minang TV, bagi yang sudah menonton sekali lagi dan memberikan komentar sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan bagi Dunsana yang ada di channel YouTube kami tidak bisa membacakan membacakan komentar jika memang ada komentar, tapi insya Allah nanti pada saat offline kami akan jawab semua komen-komen tersebut. Oke. Kita lanjut, Bapak Fadil Baktiar Jamba, mantap, terima kasih. Ibu Erianti hadir, terima kasih. Donald bin Rajab, oh ya, Pak Donald tadi bertanya bayar nggak, Bu? Bayar. Ada ya? Pembayaran ada, Pak. Ada? Berapa? Kalau boleh di umpamanya kelas-kelas UKM lah, kira-kira yang kita store ke negara dalam pengurusan itu berapa? Jadi dia bervariasi ya Pak, tergantung dengan jenis pangannya. Jadi beda jenis pangan, beda harga. Tapi contohkan aja satu, kita anggap aja lah rata apa dulu satu. Kisarannya itu di angka 200.000 sampai 1.500.000. Tapi untuk UMK, khusus untuk UMK ada kemudahan untuk biaya, ada potongan biaya untuk 50% dari untuk UMKM. Untuk UMK. UMK kan? UMK apa? Mikro dan kecil. Oh, usaha mikro dan kecil, UMK namanya. Kalau kami nyebutnya UKM aja deh. Usaha kecil, usaha mikro dan kecil. Kalau UKM sudah usaha kecil menengah ya. Berarti yang menengah nggak masuk lagi dapat diskon ya. Makanya disebut dengan UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, berarti kameramen lah baru bisa tuh. Kalau awak lah menengah kateh. Oke, Dunsana Suara Minang itu untuk 5 tahun. Jadi pembayaran untuk sesuai 250 atau 1,5 juta itu sekali bayar, tapi untuk 5 tahun. Kalau dibagi 360 hari kali 5 itu udah berapa rupiah ya? Oke. Jadi Pak Donald biaya di FRX kan antara 200 sampai 1,5 juta. Ya Mbak, 1,5 juta tergantung daripada bahan-bahan dan jenis pangan yang diajukan ya. Oke, lanjut. Ijul Adi, Assalamualaikum, Ambo dari Dalmasraya. Salam dari Ambo, terima kasih banyak Bang Ijul. Dalmasraya ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Ya, jadi mereka monitor. Artinya informasi ini tentu juga bisa tersebar ke seluruh. Dalmasraya ada Lokapom di sana juga. Lokapom. Oh, berarti ada kantor POM di Dalmasraya. Ada ya? Ada. Oke. Berarti Pak Lintang udah pernah ke Dalmasraya? Belum Pak, cuma sampai Padang saja.
Waalaikumsalam Bang Ijul, terima kasih ya. Bapak David Koto hadir. Pak, lanjutkan. Terima kasih banyak Pak David. Pak Donald, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan izin edar dari BPOM? Silakan jawab langsung, Bu. Ada pertanyaan dari pemirsa. Untuk waktu evaluasinya Betul, ya Pak, waktu evaluasi setelah masuk di sistem itu 30 hari kerja, kalau lengkap ya bisa terbit langsung. Maksimal 30 hari. Jika lengkap, kalau tidak lengkap selesai ya? Ya, makanya kembali ke pelaku usahanya. Ke pelaku Apabila usahanya. ada perbaikan, segeralah perbaiki sesuai yang diminta. Nanti ada notifikasi. Ada. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ya. Betul ya? Tapi jangan khawatir kalau di balai itu kita punya fasilitator ya Bu Ruth ya. Fasilitator. Jadi itu yang akan mendampingi selama proses pendaftaran sampai dengan evaluasi. Biasanya itu yang banyak kembali itu masalah label. Itu labelnya nggak sesuai kan, kita memang ada aturan ya. Kan tidak semua gambar harus bisa tampal di label pangan. Nah itu dievaluasi, biasanya balik perbaikan. Termasuk denah layout ini kita perbaiki juga. Jangan khawatir, ada pendampingan dari Balai POM, itu kita punya fasilitator yang akan mendampingi. Tapi kembali lagi, keaktifan dari pelaku usahanya untuk memperbaiki itu yang penting. Meskipun fasilitator mengingatkan itu nanti perbaikannya di sini loh Bu. Ya, perbaikannya di sebelah sini Pak. Ini nanti tapi tetap harus dari pelaku usaha sendiri yang memperbaiki. Sebagai tambahan Pak, mungkin tadi ya untuk jenis pangan yang sangat rendah, yang kategori sangat rendah tadi lebih cepat lagi Pak. Jadi ya sistemnya notifikasi 15 hari. Itu memang karena tidak ada risiko ya. Ya, karena tidak ada evaluasi. Nah, jadi nggak perlu terlalu banyak persyaratan-persyaratan ya. Jadi prosesnya 15 hari selesai maksimal ya. Yang menarik ada PIC yang membantu di setiap di setiap jika seandainya ada UMK tadi ya, UMK tadi yang mau melakukan pengurusan dari BPOM. Betul ya Pak ya? Oke. Izin Pak, maaf ya, maaf untuk yang izin produk yang notifikasi tadi 1 hari. Setelah yang OSS ya Pak ya, OSS RBA, karena kita kan baru integrasi ke OSS RBA tadinya 15 hari, kemudian sekarang. Sangat rendah contohnya apa ini? Yang tadi itu. Kopi, Ya. kopi bubuk ya? Kopi bubuk enggak Pak, yang Kopi, sangat rendah yang tadi, yang rendah hanya yang original, tanpa penambahan BPP dengan tanpa penambahan apapun, cuman hanya garam tambahnya. Ya kan? Goreng ubi biasa lah, gorengan enak. Gorengan umpamanya kan? Oh, kalau ya salah satu contoh umpamanya. Nah, oke, di sana Suara Minang TV. Ini Pak Ilyas. Pak Ilyas ini, terima kasih Pak Ilyas sudah menonton. Pak Ilyas ini membina sudah hampir ribuan UMKM di bawah bendera Melayu Dermawan. Saya pikir mungkin Ibu Ruth mungkin beberapa kali mungkin ada juga mungkin yang UMKM di bawah beliau yang pengurusannya di bawah Akademi Melayu Dermawan ya. Pak Ilyas, terima kasih banyak. Kirim-kirim lah bintang Pak Ilyas biar capek Pak Donald semangnya Kerajo. Lanjut Bapak Aswin Darwis Win top, terima kasih banyak Pak Aswin yang selalu setia mengikuti Suara Minang TV. Bapak Aswin itu dari dari Kuala Lumpur. Ya, beliau adalah Pak Aswin ya, terima kasih banyak ya, beliau adalah wakil sekretaris kayak perkumpulan Minang di Malaysia. Cukup banyak. Terus sana Suara Minang TV Bu Ruth. Kayaknya memang ini cukup menarik dan sedikit kalau bisa informasi yang cukup penting sebenarnya bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM tentang proses ini. Tadi ada sebenarnya ada bimbingan dari petugas-petugas yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh BPOM mungkin dalam rangka membina UMKM khusus dalam proses pengurusan izin, edar dan segala macam lewat sistem tadi, betul ya? Banyak hal-hal yang perlu dibimbing. Pertanyaannya adalah, apakah sejalan nggak? Setahu kita di dinas UMKM sendiri
ya kan? Itu juga punya petugas-petugas lapangan yang direkrut untuk membina para UMKM yang pada prinsipnya ya seperti itu tadi, untuk supaya UMKM naik kelas, pengurusan izin dan segala macam. Sejalan nggak dengan itu? Atau ada petugas khusus dari BPOM? Bu Ruth, ya. Untuk dari BPOM ada petugas khusus, Pak. Ada fasilitator namanya, fasilitator untuk UMKM. Apakah kita harus datang ke situ atau bagaimana prosesnya kita mau supaya dapat fasilitator tersebut dalam rangka proses pengurusan izin kita by online tadi itu gitu? Kalau mau datang ke kantor kami bisa, Pak. Tapi kami juga aktif untuk jemput bola, untuk mendampingi UMKM yang memang datanya ya terbatas, yang memang ada di kami, yang kami dapatkan dari stakeholder tadi, dari Dinas Koperasi. Oh, dari Dinas Koperasi. Oh, berarti tetap ada. Seperti ini, Pak. Alurnya gitu ya. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Kesehatan ini punya binaan. Ya, benar. Betul, UMKM itu. Nah, mereka memang sudah memprospek ya, kira-kira mana nih yang siap untuk naik kelas menjadi MD. Ketika kita turun gitu ya, dari Badan POM turun, dari Balai POM Batam turun, ini rekomendasi dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Perindustrian Perdagangan, ini loh UMKM yang sudah siap. Oke. Betul. Nah, setelah itu kami tangkap, kami berikan tangkap dalam tanda kutip ya, kami bina, kita berikan fasilitasi selama 3 bulan, persiapan selama 1 tahun ini, dan kemudian masuk dalam program namanya jemput bola. Jemput bola itulah di 2 hari ya Bu Ruth ya, selama 2 hari, hari pertama kita lakukan pelatihan, hari kedua des untuk mendapatkan nomor izin edar. Oh, nah, dibimbing langsung di situ. Betul, jadi setempat. Di tempat ya. Betul. Itu program kita di tahun 2021, 2022 kita juga akan melaksanakan nanti di bulan Oktober ya. Kita akan melaksanakan des. Nah, ini sebagai informasi, juga rekomendasi kita sudah ada yang sudah siap. Artinya memang UMKM yang bersiap itu dia sudah berniat, kemudian sudah kita bantu, dan pemerintah daerah juga siap membantu. Ada 15 UMKM ya Bu? 15 UMKM yang sudah siap mengikuti program jemput bola untuk mendapatkan nomor izin edar. Jadi memang nama programnya jemput bola? Jemput bola. Masya Allah. Oke. Dusana Suara Minang TV, sebuah informasi yang sangat berharga yang kita dapatkan pada malam hari ini, yang mana memang mayoritas Dunsana pemirsa Suara Minang TV bergerak banyak di bidang UMKM atau UMK di istilahnya BPOM tadi itu, yaitu usaha kecil dan mikro. Oke, Bu, karena memang benar Pak Lintang. Berbicara kan lebih banyak tuh ibu-ibu sebenarnya yang benar-benar fokus kepada bisnis ini ya. Itu mereka kadang-kadang kan di level pendidikan tertentu tentu memang agak kesulitan kalau udah berbicara tentang teknologi informasi. Jadi kalau memang ada binaan-binaan atau ada PIC yang ditunjuk oleh BPOM untuk membantu dengan istilah program jemput bola, ini tentu sangat bermanfaat dan sangat berarti bagi para pelaku usaha tersebut. Mungkinkah umpamanya ini tadi kan ada direkomendasikan oleh stakeholder, oleh UMKM atau dinas koperasi atau dinas perdagangan atau binaan dari dinas kesehatan. Mungkinkah satu orang UMKM, pelaku usaha tertentu, termasuk khususnya makanan ini kita maksudkan, dia proaktif sendiri, dia tidak pernah dibina oleh pemerintah, ya kan? Tidak pernah dibina oleh ini, tapi dia memang proaktif sendiri untuk mengurus dan datang sendiri ya artinya pelaku inilah yang jemput bola. Dibolehkan hal yang demikian terjadi? Sangat boleh, Pak. Sangat boleh. Sangat boleh. Itu sangat senang ya. Senang kita kalau ada yang ya. Artinya tidak harus menunggu rekomendasi dari instansi vertikal sehubungan dengan UMKM yang sudah
siap untuk melakukan pengurusan-pengurusan seperti itu ya. Oke, Dunsana, artinya adalah kalau Dunsana selama ini tidak pernah dapat binaan dari siapapun, kalau mau mengurusnya maka boleh datang langsung kepada BPOM. Insya Allah nanti akan diarahkan oleh BPOM untuk bagaimana langkah-langkah dan prosedur untuk segala legalitas yang dikeluarkan oleh BPOM tersebut sehubungan dengan produk kita. Betul? Oke. Dunsana Suara Minang TV, terima kasih banyak yang sudah menonton di dalam rangka sosialisasi kita tentang pentingnya pentingnya izin BPOM bagi Dunsana yang berusaha dan berbisnis di usaha kecil dan mikro, usaha mikro dan kecil ya, UMK, usaha mikro dan kecil. Bu, setelah di Batam sekali lagi kan memang cukup banyak ya. Nah, jika tadi kita kan berbicara yang belum mengurus, ini prosedur mengurusnya kan tadi udah disampaikan semuanya lewat satu sistem yang disebut dengan OSS ya. Nah, berarti itu di apa ya? Kalau di Sumatera Expo bisa di situ berarti ya? Enggak ya? Ya di situ ya. Di Gedung Sumatera. Gedung Sumatera ya. Berarti di situ juga ada stand dari BPOM ya? Ada. Oh, kita setiap hari Kamis. Oh, oke. Belum kenal Sumatera Expo, Bu. Saya pikir di Pulau Sumatera. Enggak. Ada gedung, apa nama gedung itu, Pak? Ya, layanan publik satu pintu. Layanan publik satu pintu. PTSP ya kalau nggak salah. Oh, oke. PT layanan satu pintu ya. Ya, ya gitu-gitulah. Ya. Sekarang namanya Mall Pelayanan Publik, Pak. Betul, Mall Pelayanan Publik. Memang dekat mall kok itu ya, Bu ya. Oke, Bu. Yang ingin kita tanyakan sekarang bagi yang sudah punya izin itu. Nah, ya. Tentu izin punya masa berlaku. Apalagi Ibu di bidang substansi dan pemeriksaan ya. Apakah itu bagian tugas Ibu juga atau tugas yang lain? Kalau bisa Ibu bantu menjawab. Pengawasan terhadap teman-teman yang sudah punya izin tapi mungkin dia expire atau bisa saja dia hanya mengikuti itu pada saat proses izin saja, habis itu dia udah liar lagi, yang penting udah ada izin kok 5 tahun kan begitu. Ada nggak itu dilakukan secara berkala terhadap pemeriksaan atau pengawasan terhadap teman-teman yang sudah punya izin tersebut gitu? Saya baik Pak. Untuk pengawasannya pasti ya Pak, pasti kami lakukan pasti, karena ya. tadi seperti dijelaskan Pak Lintang juga kami melakukan pengawasan tadi pre-market dan post-market. Jadi kalau tadi yang pre-marketnya setelah dia beredar, dia punya izin edar juga kami awasi. Kami awasi terhadap kepatuhannya dan juga bisa juga kami sampling untuk produknya apakah dia memang masih patuh seperti saat diuji awal. Waktu pendaftaran awal. Tetap ada itu ya? Iya, tetap. Kita uji. Pernahkah ada kasus-kasus? Nah, nih beliau tadi di awal mengatakan Batam cukup menarik. Kita BPOM tidak hanya berbicara produk lokal, tapi ini produk impor juga cukup banyak. Bagaimana selama ini yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk-produk impor? Ya, salah satu supermarket terbesar. Kalau udah kita mau oleh-oleh ya, mungkin Ibu juga ya, kalau udah mau keluar dari Batam, pulang kampung atau kemana, pasti kita ke situ. Ambil semua coklat yang datang dari luar, kan gitu. Gimana Ibu BPOM menyikapi itu? Untuk yang produk impor tadi ya Pak, betul. Produk impor itu juga ada yang, produk impor bukan berarti nggak boleh beredar kan ya Pak ya? Iya benar. Ada yang memang sudah punya izin edar dan legal untuk beredar di Indonesia. Dengan dia sudah mengurus izin edar, kemudian dia masuk ke Batamnya juga dia punya yang namanya surat keterangan impor. Nah, itu yang beredar di market ya tidak apa-apa. Tapi kami awasi juga, Pak. Ya, itu maksudnya seperti itu. Jadi artinya produk-produk yang dari luar, tak salah kita sebut dari negara mana saja, berarti mereka tetap mengurus BPOM-nya. Iya. Wajib.
Wajib ya. Berarti logikanya adalah di setiap produk-produk impor yang kadang-kadang kita jadikan oleh-oleh pulang kampung itu logo itu ada ya? Logo BPOM itu ada ya? Ada Pak. Jadi kalau yang dalam negeri kodenya tadi MD ya. MD? MD. Ya. Kalau yang produk impor tadi kodenya ML. Jadi bisa dilihat di kemasan produknya. Coba lihat coklat yang di Bali petang tuh. Ada ML ya? Ya, ini sebuah informasi yang cukup penting ya, karena masyarakat sangat favorit jika mau bawa oleh-oleh pulang kampung, tugas keluar kota, pasti yang dicari adalah produk-produk impor, makanan-makanan impor. Jarang keripik yang dibawa dari Batam ke Bukit Tinggi. Nah, atau keripik itu produknya di Bukit Tinggi ya Bu ya. Pasti adalah produk-produk impor. Artinya adalah ini informasi yang cukup berharga bagi Nusana Suara Minang TV. Perhatikan produk-produk impor itu yang memang kita beli dan kita konsumsi adalah yang sudah punya izin edar dengan kode MD ataupun ML. Ya, kalau MD produk dalam negeri, yang ML produk luar negeri. Ada logo BPOM-nya? Ada studi barcode kalau sekarang Pak. Oh, ada pakai barcode ya. Di scan nanti keluar. Baru keluar apanya ya. Oke. Tapi yang pasti jika ada ML itu berarti sudah mendapat izin dari BPOM, ya. Badan Pengawas Obat Makanan. Oke, Nusana Suara Minang TV, sesuatu yang ilmu, yang pengetahuan dan edukasi yang cukup berharga bagi kita, baik kita sebagai seorang konsumen, ya Bu ya, sebagai konsumen terhadap produk-produk yang memang itu wajib mempunyai izin edar daripada BPOM. Baik itu adalah produk lokal maupun produk-produk yang berasal dari luar negeri itu sendiri. Pernah kasus besar Ibu temukan selama Ibu bertugas di Batam? Produk yang terbesar, kasus yang terbesar Ibu temukan di Batam sehubungan dengan ini udah beredar besar tapi tidak ada izinnya, umpamanya, ada nggak? Ada lah beberapa. Ada ya, ada beberapa ya. Yang berarti itu nanti kalau kita temui yang seperti itu, bagaimana tindakannya, Bu? Tindakan sebagai konsumen atau kami sebagai pengawas? Sebagai pengawas. Kami sebagai pengawas pasti sesuai undang-undang ya Pak. Ya, betul. Sesuai undang-undang bahwa memang produk tanpa izin edar tidak boleh beredar. Berarti itu ditarik? Kami lakukan pembinaan dan bisa juga ke penindakan. Pertama, produk kita amankan dulu ya. Kita pelanggaran lah. Betul, itu karena yang beredar kita belum tahu nih, dia mengandung bahan berbahaya tidak, aman tidak, mutunya ada tidak. Jadi yang penting kita amankan dulu, jangan sampai terpapar ke konsumen. Setelah itu baru kita evaluasi nanti ya di sana. Langkahnya kita dari regulator saat ini dari Badan POM memang ada 2 langkah. Langkah dari pembinaan terkait dengan pelaku usaha, yang kedua adalah langkah kalau dia adalah sebagai pelaku kejahatan. Ya, pelanggaran dan kejahatan. Kalau kejahatan, betul, akhirnya larilah ke penyidikan atau kita ada tim menanya penindakan di sana sampai dengan sanksi pidana. Seperti itu. Untuk produk pasti tidak boleh diedarkan. Betul. Pasti dimusnahkan. Itu yang kita laksanakan. Dan kosmetik paling banyak juga. Kosmetik, benar. Sampai dengan obat tradisional. Kalau obat ini memang tidak boleh ya, karena dia kan pasti digunakan untuk orang sakit. Kalau obat kimia itu kan untuk orang sakit, artinya memang dari kesadaran rumah sakit, dari organisasi profesi dokter dan sebagainya memang sudah menyadari bahwa kalau tidak ada izin BPOM nggak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin. Betul. Khusus ini di Batam ini cukup banyak obat-obat herbal. Betul, herbal. Teman-teman yang yang mencoba membuka klinik terapis secara Islam ya, itu di situ pasti dipajang berbagai macam herbal. Secara prinsip semuanya itu sudah punya izin ya. Nggak pernah nggak kepada klinik-klinik herbal dilakukan pengawasan dan segala macam klinik-klinik terapis tertentu lah umpamanya.
Ya, itu masuk ke, kalau untuk produknya masuk ke pengawasan kita ya Pak. Iya, betul. Produknya, kalau untuk baterainya, Ya, penyehat tradisionalnya itu ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Jadi memang tergantung ya Pak, baterainya itu apakah menggunakan herbalnya misalnya seperti Sinse, misalnya apakah dia ada rajangan ya namanya ya, rajangan. Yang Oh, racik. Oh ya, yang dipuyerkan itu. nggak sampai puyer Pak, jadi misalnya seperti akar-akar, Ya, 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 ya. bintang begitu ya. Nah itu memang apabila digunakan khusus di baterainya, belum diwajibkan untuk izin edar. Tapi apabila dia memang dipasarkan secara komersil dan bentuk sediaannya bukan rajangan, itu memang wajib izin edar. Wajib izin edar ya. Obat tradisional. Ya, kadang-kadang banyak juga kita temukan herbal-herbal yang datang dari Malaysia masuk ke Indonesia, khususnya Batam, ya kan? Itu, tapi kita yakin lah kalau Malaysia juga ketat ya kalau untuk persoalan izin edar terhadap apa itu. Sinkron nggak antar negara, umpama seperti Malaysia sudah mengeluarkan izin edar oleh lembaga yang mungkin sama dengan BPOM. Apakah BPOM sini Indonesia secara umum itu menganggap jika sudah dapat izin edar itu masuk ke sini perlu urus lagi atau bagaimana? Kalau untuk masuk pasti ya, tadi sistem obat tradisional itu sama dengan pangan. Jadi setiap yang masuk ke wilayah Indonesia harus mendapatkan nomor izin edar. Jadi kita evaluasi. Tidak serta-merta sudah ada izin edar dari Malaysia langsung kita keluarkan. Tidak. Kita evaluasi, kita uji juga, kemudian kita cek kebenaran dari ingredient itu apa namanya, komposisi. Itu kita cek. Jadi tidak semerta-merta kita keluar warning atau penarikan produk. Misalnya di Malaysia menyampaikan produk herbal ini semuanya ini kita tarik karena mengandung bahan kimia obat. Di kita kemudian di warning lah ke Indonesia, kita keluarkan langsung apabila mengandung bahan kimia obat. Begitupun juga di kita apabila kita mengeluarkan warning mengandung bahan kimia obat, maka di negara pengimpor juga pasti akan menarik produknya itu. Oh, tetap saling komunikasi. Betul, itu kita sudah karena ASEAN juga itulah arah ke sana. Tetapi kalau untuk kosmetik ini sama. Untuk wilayah ASEAN ya Pak, untuk wilayah ASEAN ini baik di semuanya itu nomor izin edarnya sudah notifikasi, apabila mengandung bahan berbahaya semuanya ditarik langsung. Oh, itu sudah semuanya sudah sama. Betul. Sudah satu perizinan lah. Betul, untuk kosmetik. Untuk kosmetik ya. Oh. Berarti kalau ada beredar kosmetik kosmetik karena nggak pernah pakai bedak, jadi nggak tahu kosmetik dari luar negeri atau khusus di negara ASEAN sudah beredar secara resmi, berarti logikanya pemerintah Indonesia juga sudah mengizinkan kosmetik tersebut untuk beredar di Indonesia. Oke, di sana Suara Minang TV, tidak terasa sudah 60 menit ya. Kita berdiskusi tentang pentingnya bagaimana perizinan terhadap BPOM terhadap UMKM tersebut. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo kita cari ada yang komentar. Oke, kita lanjut membacakan komentar. Oh, Bapak Aswin masih menonton. Terima kasih banyak Pak Aswin. Selalu mengikuti dari Suara Minang TV. Jangan lupa Pak Aswin untuk menge-share sebanyak-banyaknya baik di channel YouTube maupun di fanpage Facebook kita. Oke, Nusana Suara Minang TV, tidak terasa sudah 60 menit kita berbincang-bincang dengan Bapak Lintang sebagai Kepala BPOM Batam bersama Ibu Rudes Sianti, Koordinator Substansi dan Pemeriksaan. Sebelum terakhir kita berpisah dengan Dunsana Suara Minang TV sadonyo, mungkin kepada Ibu Ruth Desianti dulu kita minta sebuah kesimpulan umum bagaimana tentang proses pengurusan BPOM tadi itu bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang di bidang UMK tadi ya, bidang UMK tadi itu. Baik Pak, untuk izin edar produk ya, yang perlu saya
kami sampaikan di sini bahwa Ya. mengurus izin edar produk itu tidak sulit ya. Ya, itu Karena penting. semua perizinan adalah berbasis elektronik sekarang Ya. dan semuanya dipermudah untuk UMK. Ya. Yang penting adalah punya NIB, Yang penting NIB ya. Ya. punya NIB, dan kalau mau meningkatkan produknya menjadi produk MD, tadi belum disampaikan mungkin punya dapur khusus Ya. yang terpisah dari rumah tangga. Itu yang membedakan dengan PIRT. Oke. Ya, ya. Kemudian prosesnya tadi kalau sesudah punya NIB, mengurus izin penerapan CPPOB, kemudian baru ke perizinan produknya. Jadi kami dari Balai POM Batam juga akan mendampingi Bapak Ibu dari UMK yang butuh bimbingan mungkin terkait bagaimana cara produksi pangan olahan yang baik. Ya. Dan bagaimana proses perizinannya di sistem juga akan kami bantu sampai izin edarnya terbit. Oke. Biaya efek 200 sampai 1,5 juta. Ya, dan untuk UMKM dampingan untuk ujinya digratiskan. Digratiskan. Artinya ada sebuah fasilitas bagi pemirsa pelaku-pelaku UMK di Kota Batam secara khusus ya Bu ya. Itu berarti kebijakan nasional ya untuk UMK Nasional. tadi ya, kebijakan nasional ya, tidak Batam. Oke, terima kasih banyak Bu Ruth, Pak Lintang. Apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV sebelum kita akhiri pertemuan kita sudah 60 menit. Pertemuan kita di awal, di mana Bapak yang baru hari ini sampai di Kota Batam tentu mempunyai sesuatu hal harapan-harapan khusus terhadap pelaku-pelaku UMK yang saat ini Bapak menjadi Kepala BPOM Kota Batam. Baik, ya luar biasa ya. Jadi tadi sudah disampaikan dan menarik tadi salah satu pertanyaannya adalah apa yang diharapkan. Ya. Ya, kami mengharapkan memang semakin banyak UMKM. Artinya produk baik pangan, obat tradisional maupun kosmetik, produk UMK ini akan menjadi penopang di wilayah, semua wilayah. Kita sudah melihat dari wilayah timur, tengah, kemudian sampai wilayah barat bahwa UMK inilah yang menjadi kekuatan perekonomian. Yang kedua, bahwa silahkan datang diurus sendiri ke BPOM dan itu untuk proses pengurusan, prosesnya ini kami jamin gratis. Ya. Di Balai POM Batam tidak dipungut biaya. Pembayarannya nanti setelah keluar persiapan untuk mendapatkan nomor izin edar yang tadi disampaikan 250 sampai 1 juta, potongan 50% dan seterusnya. Ya. Tetapi kami menghimbau jangan menggunakan calo. Ini banyak sekali. Oh, ada juga calo dari luar kemudian masuk. Sebenarnya diurus sendiri murah dan gratis tadi itu ya. Tapi kalau banyak calo akhirnya jadi panjang. Padahal diurusnya sangat mudah. Jadi silahkan datang ke kantor Balai POM, juga ada di medsosnya kita Balai POM Batam. Balai POM Batam. Betul. Kemudian ada nomor WA yang bisa dihubungi secara aktif 24 jam akan dijawab. Oke. Mungkin boleh kita buatkan di kolom komentar tentang nomor WA Balai POM Batam yang bisa dihubungi terus 24 jam. Berapa Bu? Dosana Suara Minang TV di kolom komentar dari Safril Yubahar nanti menjadi salah satu nomor yang bisa dihubungi langsung ke BPOM lewat handphone atau WA ya. Oke, berapa Bu? Di 0823 0823 9220 9220 1231. 1231. Oke. Hotline ya, apa namanya ini ya? Layanan WhatsApp. Layanan WhatsApp ya. Layanan 24 jam ya. Betul 24 jam. Ya, kalau untuk itu kan otomatis ya. Ya. kita menjawabnya. Ada mesin apa ya? Betul. Jadi Ya. yang terkait dengan informasi biasanya kami buka memang pagi, tetapi untuk respon akan kami respon. Oke, jadi Donsana Suara Minang TV, mohon maaf di kolom komentar ada nomor yang bisa dihubungi hotline dari BPOM Kota Batam. Oke, sudah ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Oke, terima kasih banyak Donsana Suara Minang TV sadonya.
sudah 60 menit lebih kurang, udah lewat 5-10 menit pertemuan kita dengan Bapak Lintang dan Ibu Urut di dalam rangka mensosialisasikan bagaimana pentingnya BPOM ini bagi masyarakat pelaku usaha kecil yang selama ini mungkin mayoritas kita hanya berpikir ada hanya sebuah proses perizinan halal saja. Padahal sebenarnya ada proses-proses izin-izin yang lain oleh lembaga-lembaga lain, yaitu salah satunya adalah BPOM. Ini adalah dalam rangka bagaimana kita para pelaku UMK ini bisa memasuki pasar-pasar yang lebih modern jika memang di dalam rangka untuk meningkatkan omset dan perluasan terhadap pasar kita tersebut. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonya, bagi Dunsana yang belum sempat mengikuti live kita, silakan nanti diputar kembali video kita podcast bersama Bapak Lintang dan bersama Ibu Urut dan Bapak Lintang. Nanti setelah ini, dan silakan bertanya lebih lanjut berikutnya. Insya Allah bisa juga kita bantu untuk menyalurkan pertanyaan kepada pihak BPOM, dan atau silakan hubungi di kolom komentar atas nama Safril Yubahar. Di situ ada nomor WhatsApp atau jaringan telepon yang bisa dihubungi 24 jam bagi BPOM itu sendiri. Oke, Dunsana Soro Minang TV, all crew Soro Minang TV dari awal sampai akhir, dan dua orang narasumber kita, jika seandainya kami ada salah cakap, salah bicara, tentu kita minta maaf kepada Dunsana Soro Minang TV. Jika masih ada yang belum mengerti, insya Allah mungkin bisa datang langsung kepada BPOM ataupun bisa menghubungi nomor WhatsApp yang telah kita buat. Demikian Dunsana Soro Minang TV sadonya, berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini. Kita jumpa pada malam-malam berikutnya tentu dengan informasi-informasi yang lain. Terima kasih banyak kepada Dunsana sadonya yang selalu setia dengan Soro Minang TV, mensubscribe di channel YouTube kita, nge-like channel YouTube kita, dan nge-share, serta jangan lupa tekan lonceng notifikasi channel YouTube Soro Minang TV. Terima kasih Dunsana, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak. Oke.